Oh. Oh. Hai semuanya. Hai. Hari ini aku bareng sama pacar aku Jovi. Kita mau main kartu tentang kita. Yeay. Nah, mungkin kamu boleh jelasin dulu nih ke teman-teman semua. Kali aja banyak yang nggak tahu tentang kita tuh apa sih? Nah, jadi waktu itu aku sempat ngeliat di Instagramnya tentang kita, lewat tuh dan ngeliat ini apa nih, kayak permainan kartu gitu. Dan kemudian waktu lihat Instagramnya, lihat bionya itu kan dibilang sebuah permainan kartu untuk merekatkan yang renggang dan menguatkan yang dekat. Wow, deep banget ya? Deep banget. Okay. Jadi waktu aku ngeliatin kayak ini tuh kayak kartu yang kayak kamu bakalan ya kalau ngelihat sekilas ya dilemparin pertanyaan dan kayak it's time deep talk ya. Ajak orang buat benar deep deep talk. It's time to tell heart to heart gitu. Jadi kayak hati ke hati. Hati ke hati, waduh. Nah ini karena kita mainnya berdua ya. Yes. Jadi kita beli yang edisi pasangan. Relationship. Bener banget. Dan ini kita sama sekali belum buka loh teman-teman. Belum. Masih kesegel nih kan? Iya, masih kesegel. Ya. Perdana. Kesegel. Dan kita mau buka hari ini, jadi kita langsung cari tahu pertanyaannya apa aja sih. Let's go. Oke. Kita buka Ya. Oh, ini ada ininya dulu nih. Oh, oke, mungkin boleh baca dulu ya. Ada introduction-nya. Okay. Jadi waktu pertama kali tuh kartunya gini nih. Ini buat teman-teman ya. Tentang kita. Nah, ada message-nya nih. Dia bilang gini. Lamanya hubungan yang terjalin tuh tidak menentukan seberapa kenalnya kamu dengan pasangan. Gitu. Apakah hubungan itu layak dipertahankan atau enggak? Oke. Iya nggak sih? Iya kan? Jadi permainan ini itu adalah pembuka percakapan untuk mengenal pasangan lebih dalam. Memberi rasa pada hubungan yang terasa hambar dan menilai kembali apakah hubungan selama ini dijalani itu tuh membangun dan membahagiakan satu sama lain. So kita mau cari tahu ya. Kita mau cari tahu. Alright, let's go. Buat teman-teman yang kepo, just keep on watching. Ada cara bermain. Kita baca dulu. Ya. Cara bermainnya. Oke. Jumlah pemain 2 orang. Iya dong, kalau bertiga. Kalau bertiga ada nyamuk nanti. Oh iya. Seorang pemain mengambil kartu dan membacakan pertanyaan, kemudian lawan main menjawab. Lakukan secara bergantian. Silakan bermain sampai kalian merasa cukup mengenal satu sama lain. Gunting batu kertas. Ya. Gunting batu kertas. Yang menang berarti kamu. Ya, aku menang. Berarti kamu duluan. Aku duluan gitu ya. Enggak, Kamu yang ini. Bingung ya. Grogi. Bismillah. Kayaknya seru ini. Pembukanya itu sama sekali nggak deep talk. Ini malah lebih kayak pertanyaannya lucu sih. Ya udah. Apa arti bucin untukmu? Wah. Arti bucin. Iya, arti bucin. Bucin tuh kan ya literally budak cinta kan ya. Iya. Budak cinta. Ya artinya kayak lu kayak misalkan lu gue kayak apa namanya? Budak cinta ya kayak ini banget kan. Maksudnya kayak budak banget lah. Kayak connected, bukan connected sih bahasanya, tapi lebih ke kayak nggak bisa tanpa dia gitu. Oh. Iya, nggak bisa cinta banget kan? banget Iya, gitu ya. cinta banget gitu. Makanya kayak orang-orang pada ngejek kan kayak. Tapi ini aku penasaran deh, banyak orang yang kayak ngira bucin itu konotasinya selalu negatif gitu. Iya. Sebenarnya sih ya menurut aku ya. Iya. Mungkin kalau dibilang bucin yang negatif itu kayak kalau misalkan kamu bucin Toxic ya. yes, udah mengarah ke toxic gitu loh. Yang udah merugikan satu dengan yang lain tapi masih mau stay. Iya. Alasannya mungkin banyak ya. Maksudnya aku nggak mau ngejudge juga. Maksudnya kayak mungkin bisa jadi mereka punya alasan tersendiri. Iya. Benar sih. Katakanlah seseorang bucin gitu. Si Bunga sebutlah namanya Bunga gitu. Bucin ke si siapa? Kamu siapa nama cowoknya? Abdul. Si Bunga bucin ke Abdul. Mungkin karena si Bunga juga nggak tahu lagi mau kemana gitu. Walaupun hubungannya toksik dan dia merasa bahwa dia butuh itu. Jadi ya dia tetap pertahankan. Mungkin bucin yang kayak kesannya apa ya? Orang ngeliat kok bucin lu gitu, ngapain lu sama dia gitu.
Tapi kalau misalkan kamu bucin sama orang yang tepat, kenapa tidak? Oke. Oke. Kayaknya jawabannya udah tahu sih, cuma ya. Oke. Ya. Siapa yang lebih dominan dalam hubungan ini? Mengapa? Kamu kan? Aku ya? Iya sih. Oh iya bener aku sih. Lebih dominan kan? Lebih dominan sih. Lebih dominan. Mungkin lebih berani ya. Iya benar. Lebih berani gitu. To speak up. Karena aku orangnya ekspresif gitu, jadi aku bukan tipe yang memendam gitu. Kalau dia tuh lebih kalem gitu, lebih yang kayak tenang, bisa memendam perasaan. Nah, kalau aku tuh nggak bisa. Aku kalau misalnya suka-suka, enggak gitu, aku tunjukin. Jadi mungkin bilangnya lebih berekspresif. Makanya nembak kamu juga setahun ya, nunggu bisa mengekspresikan. karena emang to be honest, maksudnya emang aku ya ini sharing aja lah ya. Maksudnya emang susah banget lah gitu untuk mengekspresikan gitu. Makanya kalau ditanya siapa yang lebih dominan, emang aku nggak dominan banget sih. Tapi mungkin kayak dominan tuh konotasinya kayak lebih superior atau lebih menguasai gitu nggak sih? Iya. Kesannya mungkin ya. Padahal sebenarnya enggak sih. Padahal enggak sih. Ya mungkin siapa yang lebih mengekspresikan gitu, gampang mengekspresikan gitu. Kalau kita lebih mudah mengekspresikan tuh ya Vidya sih. Oke. Tapi bagus melengkapi ya. Iya benar. Silakan diambil. Wow. Ini adalah pertanyaan yang aku suka banget. Menurutmu, aku akan jadi orang tua yang seperti apa? Jelaskan. Wow. Oh my god. To be honest, sesuatu yang aku dambakan tentang hubungannya. Harapkanlah, ya doakan juga. Ini apa tadi pertanyaannya? Gue jadi lupa sih. Grogi. Menurutmu, aku akan jadi orang tua yang orang tua. Karena ya syukurnya kita berdua emang punya value yang sama ya. Soal hubungan itu kita memandangnya sebagai sesuatu yang serius gitu. Bukan sesuatu yang kayak coba-coba trial and error. Kita coba dulu lah, kalau cocok nggak cocok gitu kan. Dan kita mengkomunikasikan value itu, kita komunikasikan. Yes. Dan ya kita emang punya apa ya? Ya kita berharap ya sampai ke jenjang yang lebih serius. Dan kalau udah serius gitu, aku kira-kira bakal jadi orang tua yang gimana nih? Orang tua yang apa ya? Excited sih. Maksudnya gini. Gimana tuh? Full of color gitu. Maksudnya colorful gitu. Karena to be honest aku tuh flat banget, guys. Jadi maksudnya kayak ngebayangin ya. Oke. Orang tua yang ya care gitu. Care ke anak. Sayang, kamu udah makan belum? Gitu ya. Kamu udah kerjain PR belum? Nah, gitu. Dan apa namanya ya? Karena Exciting yang yes. Kamu suka balet? Ayo mama lesin kamu. Nah, itu satu gitu hal ya? yang aku suka dari Vidya. Oke. Apa ya? Mungkin pola beberapa orang gitu atau orang tua yang terlalu mengekang gitu ya. Lebih honest, maksudnya in my opinion tuh kayak agak ke anak ya. Ini karena udah hubungannya ke keluarga. Keluarga, ya. iya. Sebagai orang tua kan pasti keluarga. Ngekang anak banget dan kayak kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi arsitek, kamu harus jadi teknik ini bla 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 bla. Satu hal yang aku suka dari Vidya itu adalah ya nggak maksa gitu dan open banget dengan berbagai jenis kemungkinan anak itu akan jadi seperti apa, grow seperti apa gitu. Ya itu yang aku bayangin, Vidya akan jadi orang tua yang ya seperti itu gitu. Gemes banget. Amin ya. Amin. Oh. This is it. Oke. Apa itu? Iya. Iya. Aku berharap kita lebih sering titik. Oh. Aku yakin kamu tahu jawabannya sih. Iya sih sebenarnya sih. Aku berharap kita lebih sering ketemu. Iya benar persis kata-katanya guys, persis ketemu gitu. Karena kita cuma bisa ketemu seminggu sekali. Iya sih. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ini momen atau musim yang harus emang kita lewati sih LDR. Yes. Karena tapi emang to be honest, salut banget sih sama kalian yang pejuang-pejuang LDR ya. LDR ya, bener ya. Salut banget kalau misalkan kalian masih bisa setia, kalian masih bisa support satu sama lain walaupun kehadiran fisiknya itu jarang. Bener. Gue
acungin jempol banget sama kalian pejuang-pejuang LDR. Sebenarnya kita tuh masih bisa lah masih gitu bisa. ya, menjangkau satu dengan yang lain gitu. Tapi karena kita anaknya quality time, Yes. kita punya love language itu Quality dan time. persenannya cukup tinggi, Yes. which is di urutan kedua. Jadi salah satu jadi ini ya kebutuhan gitu ya, needs bener, kita needs. gitu. Jadi kalau kita ketemu seminggu sekali tuh kayaknya nggak cukup. Pengen banget tiap hari ya. 24 kali 7. Wah, ada kayak lagu TikTok. Kayak gitu sih. Aku Oke. tapi boleh jawab juga ya? Boleh dong. Apa tuh kamu? Iya sama. Ketemu. Gini dong. Iya. Ini the real deep talk. Oke. Kapan kamu merasa diapresiasi olehku? Jelaskan. Belum pernah ada yang ngomong ke aku udah bilang ke Vidya. Belum pernah ada yang ngomong ke aku kamu tuh kreatif. Belum pernah. Aku ngerasa belum pernah ada yang ngomong kamu tuh kreatif. Dan Vidya bilang kayak gitu. Dan itu uplifting my spirit. Maksudnya semangat aku tuh kayak apa ya? Ya aku emang suka nulis, suka sharing gitulah, nulis gitu kan. Ya sama Vidya juga suka nulis. Itu kerjaan Iya, saya. itu kan. dan itu kan menuntut apa ya, menulis kan ada kreativitas Ya, kan. ya, ya. It's part of art gitu, ya Yes. kan. Jadi ketika Vidya mengapresiasi gitu sesuatu yang katakanlah ide atau apa gitu, dan itu kayak apa ya, kayak needs aku tuh terpenuhi gitu. Iya nggak sih? Karena siapa yang nggak suka diapresiasi? Diapresiasi. Siapa yang nggak suka di recognize? Siapa yang nggak suka di acknowledge? Siapa yang nggak suka diakuin keberadaan eksistensinya? Kayak siapa yang nggak suka gitu diapresiasi gitu. Dan I'm so grateful. Love you. Apa ya pertanyaan berikutnya ya? Kepo sekali. Seru banget ya ternyata main ini. Waduh, ini Apa itu? sulit sekali. Oke. Sulit. Oke. Oke. Deg-degan. Oke. Aku tahu nih pertanyaannya apa. Apa? Coba, aku tahu nih. Kamu ini ya cenayang ya? Aku tebak ya pertanyaannya. Kalau seandainya kita hubungannya berakhir ya? Bukan. Oh bukan. Udah gitu takut soalnya. Oh enggak. Enggak. Oke. Ya. Jika kamu sudah ada janji kencan denganku, tapi teman-temanmu mengajakmu pergi, Oke. apa yang akan kamu lakukan? Janjinya tuh udah lama sama kamu gitu berarti. Ya anggaplah. Lemot maaf guys. Iya nggak apa-apa. Ngapain di sini nggak ada. Oh. Kalau misalnya aku udah janji buat ngedate sama kamu, tapi tiba-tiba teman-teman aku ngajak ketemu, aku nggak akan langsung buru-buru bilang Enggak. ngedate sama kamu atau sama mereka juga. Aku akan melihat ini mana yang lebih penting. Nah, Paham gak sih? Jadi gini, kalau misalnya ternyata gini, kalau misalnya aku langsung bilang ya sama kamu dong, tapi Iya, ternyata teman aku butuh gitu. Misalnya dia lagi berduka gitu, dia Yes, lagi yes. kehilangan gitu, atau dia lagi struggling apapun gitu kan, dia butuh orang yang untuk mengencourage dia. Of course aku akan bilang ke dia, ngejelasin bahwa maaf banget, aku tahu misalnya ini janji udah lama, tapi Iya. teman aku lagi butuh gitu kan, dan aku yakin banget, aku percaya sama dia tuh orangnya super duper mengerti, nggak akan ngambek, nggak akan kayak kamu gimana sih Nah. gitu. Jadi aku percaya sama dia gitu. ini nih satu hal yang aku suka banget dari Vidya, karena Vidya itu nggak posesif. Karena kan maksudnya kayak ya ada yang mungkin kayak hubungan kayak aku udah janji nih, terus kemudian kayak teman-teman kamu, ada teman kamu yang kayak yang butuh gitu, butuh ditolong. Yes. Kemudian kayak langsung nolak aja, enggak aku mau jalan sama pacar aku gitu. Nah, Dan tapi kemudian kayak, kalau ternyata jalan sama teman-temannya itu cuman kayak hahihi seru-seruan doang, iya, ngapain? ya ngapain gitu, karena aku udah dijanji sama dia, janji Yes. janji gitu. Janji sama aku juga gitu. Kalau misalnya udah janji sama kamu dan Dan tiba-tiba, aku lihat teman aku yang lain ngajakin kayak Jov nongkrong bareng, oops maaf. Maaf ya. Oke. Kecuali misalnya ada yang Berarti sama ya urgent. kita ya. Sama kan? Sa- Kita sama. Oke. Kayaknya dari nada nya itu kayak sesuatu yang romantis. Aku tahu aku adalah pacar pertama kamu dan kamu gak punya mantan, tapi kamu bayangin kalau kamu punya mantan ya. Aduh berat sih. Bayangin aja kamu Oh punya mantan gebetan aja deh. Mantan Ya, gebetan aja. gitu. Boleh Jika boleh. mantan gebetanmu menelepon pukul 12 malam, apakah kamu akan menjawab atau memberitahuku lebih dulu? Oh aku akan kasih tau dia dulu. 12 malam ya? Iya.
Oh, agak susah juga sih ya. 12 malam ya. 12 malam. Ini telepon ya? Telepon tiba-tiba. Mungkin aku akan angkat dulu sih nanya, tapi abis itu aku langsung kasih tau kamu sih. Oke. Tetap aku akan kasih tau kamu. Mungkin kayak mana di luarnya itu kayak, karena mungkin kayak aku mikirnya kayak dia misalkan urgent apa gitu kan. Yes. Tiba-tiba Dan aku kayak, juga bukan yang kayak enggak kok bohong sih kamu begini gitu. Maksudnya tapi aku tetap akan kasih tahu sih. kasih tahu. Karena aku pernah gitu kan. Yang apa sih? Apa tuh? Kalau nggak salah aku pernah. Oh, waktu itu aku lagi ada di bis dan duduk di bis dan samping aku cewek. Oh iya, padahal tuh orang nggak dikenal loh. Orang nggak dikenal, stranger. Dia cerita gitu. Aku duduk sampingnya aku cewek gitu kayak. Walaupun ceweknya mah nggak ada apa-apa sih. Dia nggak ngajak ngobrol, tapi maksudnya kayak nanya, Mas mau kemana? Itu adalah satu hal yang aku sangat apresiasi dari dia. Thank you so much. Aku ngasih tau video. Ya. Beb, aku di sebelahku ada cewek nih ya. Thank you. Sama-sama. Love you. Love you. Oh, oke. Ya, ini boleh lah. Ya. Adakah seseorang yang lebih mengenalmu daripada aku? Ada. Tuhan Yesus. Iya, benar. Aku bilang ke Vidya. Vidya, kamu tuh bukan punya aku, kamu tuh punya Tuhan. Sehingga yang create Vidya, yang tahu luar dalamnya Vidya, ya Tuhan gitu. Yes. Jadi ketika pun aku pertama kali step into her life dan izin nih ceritanya, izin. Pak, misi pasti kan ada, katakanlah teman-teman kamu atau bestie kamu juga sebenarnya yang lebih kenal juga kan sebelum kita jadian, sebelum kita ketemu. Yes. Ada Taras. Wow. Aduh. Apa tuh? Sebutkan satu hal paling romantis yang pernah kulakukan untukmu. Satu hal doang nih. Terlalu banyak. Sebenarnya semuanya ya. Tapi satu hal yang keinget deh. Satu hal yang paling romantis. Satu hal yang paling romantis. Waktu dia bikin surat. Oh iya, kemarin ya. Iya. Yang berapa lembar itu? Yes. Tapi sebenarnya ya, itu mungkin lebih ke aksi yang romantis gitu. Cuman kalau dari dia, aksi juga sih sebenarnya. Cuman ini aku baru keinget sesuatu. Waktu aku nyeritain trauma aku ke kamu, aku nyeritain dark side aku gitu, terus masa lalu aku, kekurangan aku gitu, pergumulan aku gitu, dan kamu bilang kamu tetap mau nerima, kamu tetap mau stay, kamu nggak mau pergi. Dan itu adalah sesuatu yang menurut aku another level of romantis. Jadi bukan dikasih bunga, dikasih cincin, kalung, apapun, tapi ketika kamu bisa nerima aku dan kamu nggak pergi gitu loh, kamu nggak takut dengan trauma atau ya problem dalam mental yang aku alami, aku hadapi gitu loh. Yes, gitu. So thank you so much. Kalau aku jawab dulu ya? Boleh. Paling romantis ya. Apa ya? Banyak sih. Cuman mungkin kalau yang paling keinget tuh apa ya? Ini malah sebelum jadian. Oh iya. Sebelum jadian itu udah romantis. Aku ingat banget sih. Aku pernah ada di masa yang lowest point of my life. Oke. Titik nadir dan apa namanya? Aku orangnya emang sulit banget terbuka. Emang susah banget tertutup banget sih. Emang sulit. Bukannya apa-apa. Aku ada sempat punya trust issue dan puji Tuhannya ya lewat video dipakai lah gitu. Diutus malaikat gitu. Wih. untuk nolong aku gitu. Dan pernah suatu kali tuh kayak aku nge-post apa di story gitu. Itu di close friend ya. Dan video itu sebelum jadian dan video ya itu apalah ya, proses PDKT itu kan biasanya kan bikin orang itu di close friend kita dimasukin tuh. Oh gitu. Iya dong. Aku juga sih. Iya kan, bener kan? Iya kan, jadi video nge-reply ya. Iya, nge-reply story-nya dan apa ya, men-encourage banget lah dan kasih kata-kata yang positif. Yes. Dan itu bagiku tuh suatu hal yang ya romantis sih. Karena kan seringkali orang kayak kamu hanya mau sama seseorang itu ketika dia di masa yang baik aja. Ya. Itu salah satu. Berarti kita sama dong sebenarnya. Jadi karena emang kita bisa melihat satu dengan
dengan yang lain, sisi Yes, kelemahannya, yes. kekurangannya, Yes, tapi yes. tetap mau stay dan terima. Iya. Karena kalau misalkan kamu cuma stay di saat yang baik-baik aja itu kayak kedepannya proses gak mudah. iya gitu kan. Kayak bahkan bukan hanya di relationship yang romantis ya, di Persahabatan, pertemanan, keluarga ya, atau keluarga, apapun. Yang paling menguji kan waktu Ketika ada keadaannya ada masalah, kamu masih mau stay atau enggak? Yes. Dan masih mau mengencourage atau enggak? It's for me romantic. Jika aku merasa kecewa dengan tindakanmu, apakah menurutmu aku akan memberitahu mengapa? Gampang banget. Iya pasti kasih tahu ya. Iya kan? Iya. Pasti kasih tahu. Kita emang dari awal udah komit untuk apa ya? Komunikasi is the key. Yes. Communication is komunikasi. Komunikasi. Sorry. Communication is komunikasi. Pertama aku bilang komunikasi is the key. Communication is the key. Salah, communication is komunikasi. Bener kan? Bener dong? Salah nggak Beb? Bener dong. karena kita dari awal emang udah komit. Walaupun apa ya, in the process kita apa ya? Cukup banyak lah ya yang membuat Ya, kita sulit untuk pertama-tama awal-awal. apa namanya? Ya untuk ngomong lah. Ya. Jadi kalau misalkan kayak, tapi so far kita ada kecewa nggak sih? Belum. Oh, bukan kecewa sih, tapi lebih kayak Konflik aku pernah, kecil punya perbedaan kan. iya, aku pernah bilang ke kamu kayak apa namanya? Aku kan dari awal pengennya kamu terbuka gitu. Tapi ada Ya. beberapa hal yang in the process kayak kamu ya memang masih struggling untuk terbuka. Yes, intinya nggak menyalahkan, dia pun nggak menyalahkan ke aku Yes. gitu, nggak menuduh, tapi lebih kesabar nunggu. Oh, mungkin lagi nggak mau terbuka, ada waktunya ya, It's akhirnya okay. terbuka juga gitu. It's Jadi itu okay. sebenarnya kuncinya sih kalau misalnya dalam relationship ya. Adalah communication is komunikasi. Catat ya guys, communication is komunikasi. Set. Aku tahu jawabannya. Apa tuh? Sebutkan sebuah topik sensitif yang penting tapi jarang kita bahas. Mengapa? Topik sensitif tapi jarang kita bahas. Sensitif mungkin kayak menyinggung kamu lah, menyinggung kamu. Sensitif tapi jarang kita bahas. Aku tahu. Jawabannya aku tahu sih. Finansial. Iya. tapi bukan berarti nggak dibicarain sama sekali ya. Kita bener-bener ngebicarain. Tapi Aku juga nggak maksa ya, sih. iya. Aku nggak maksa. Maksudnya ketika dia cerita Perlahan. BTS-nya, kisah-kisahnya itu kayak oh jadi aku paham. Iya. Makanya tadi communication is komunikasi. Iya, benar sih. Enggak, communication is the key. Jadi ketika tahu kayak aku kan selalu bilang apa namanya BTS ya, behind the scene-nya Yes. seseorang. Ketika kita tahu behind the scene seseorang, kita akan jadi lebih maklum. Yes. Maksudnya ketika topik itu tadi ya yang sensitif dibahas kayak soal finansial tuh kayak malesin kayak. Dan ketika dia cerita tentang hal-hal yang kenapa kok bisa sensitif sih gitu. Oh, jadi aku maklum. Oh, oke. Berarti aku harus lebih sabar. Lebih perlahan-lahan gitu. Walaupun tuh topik yang penting gitu. Karena nggak ada yang nggak penting sih. Bener. Nggak ada yang nggak penting. Setuju sih. Semua yang di event tuh hal yang receh gitu. Apalagi kalau soal hubungan tuh nggak bisa kita bilang kayak apaan sih nggak penting lu gitu. Iya. Jangan. Nggak ada sih. Semua penting. Semuanya penting sih. Semuanya harus dibicarakan. Even hal yang sepele. Ada ini ya loh. QR code. Iya, QR code-nya. Menurutmu apa yang membuat seseorang dinilai siap untuk menjalin hubungan? Jelaskan. Wow, ini kayak aku interview orang ya. Apa pertanyaannya? Menurutmu apa sih yang membuat seseorang tuh dinilai siap untuk menjalani sebuah hubungan? Dinilai siap. Untuk menjalani hubungan. Tapi tadi ada QR code ya? Iya, ada QR. Penasaran? Gali lebih dalam. Coba. Kita Ini sambil. cukup unik loh. Ada QR code-nya. Iya, coba. Jadi kita bakal coba. Kita penasaran. Ya. Coba ya. Oh, ada Google Drive. Oke. Let's see. Oh, harusnya sih. Oh iya. Oke. Jadi ternyata isi QR code-nya adalah Respon pertanyaan dari lagi, ya. respon dari pertanyaan Another tadi. questions Kita from this nggak card. tahu, kita anggap ini kita belum buka deh. Oke. Iya. Berarti tadi apa? Menurutmu apa yang membuat seseorang dinilai siap untuk menjalin hubungan?
Sebenarnya sih ya, siap nggak siap itu kayak ya nggak ada. Maksudnya kayak parameternya tuh parameternya nggak ada loh. Maksudnya seluas itu ya. Cuman Aku mungkin aku lah ya. Ya. Lebih ke aku pribadi ya. Ini bukan sesuatu yang harus ke teman-teman kayak terapkan kayak saklek banget gitu. Karena Yes. emang kamu bener-bener siap gitu. Kamu gak akan bener-bener siap sampai kamu akan siap gitu. Maksudnya adalah Mungkin komitmen. oh oke, ya benar-benar. Komitmen. Nah itu salah satu ya. Selama ya ini FYI sih cerita kita gimana. Ya, boleh. Ini bukan ini kadang agak ini unik lah ya. Aku PDKT ke Vidya itu setahun. Bener-bener setahun. Ya ada banyak sebenarnya itu sebelum ketemu Vidya tuh kayak isu-isu trust issue gitu kan. Aku sulit banget terbuka dan aku gak kepikiran sama sekali untuk pacaran. Tapi kemudian kayak setelah aku deal with myself, maksudnya kayak aku berusaha untuk kayak aku orangnya kayak nggak berani banget lagi berkonflik gitu kan. Ya. Mana Vidya tadi kan orangnya lebih dominan gitu kan. Beda banget lah secara personality itu. Aku BTA-nya INFJ, Vidya itu ENFP. Jadi kayak beda banget lah introvert dengan extrovert. Tapi itu compatible relationship loh. Oh, iya benar gitu. INFJ, NFP the most compatible. Ya katanya sih begitu. Iya. Tapi itu Amin. Amin. Oke. Nah jadi sebelum ketemu Vidya apa namanya ya, banyak isu lah dalam diriku yang aku deal with myself. Oke. Dan ketika apa ya melewati proses itu semua gitu, dan aku kemudian dikenalin kebetulan ya sama bukan dikenal juga sih ya, kita udah pernah ketemu sebenarnya. Cuman di remind lah, di notify sama adikku. Iya. Makasih ya. Kamu kalau nonton ini mau bilang makasih ya. Thank you, Tasya. Thank you ya Tasya. Ini nih Bang, ada nih temen kita dulu gitu kan. Video. Ya udah aku kontak. Tapi aku masih sebenarnya belum banyak isu dalam diriku yang belum selesai. Nah, selama proses itu banyak keraguan sebenarnya. Salah satunya itu memang tadi komitmennya. Siap gak sih gitu ya? Aku challenge myself. Kayak aku tanya ke diriku, emang lu siap Jov hidup dengan teman hidup lu Vidya gitu. Dan ketika gue udah jauh lebih dalam ya, maksudnya kayak gali kayak gimana masa lalunya, gimana kepribadiannya, dan ya ada di masa-masa kan kita PDKT kayak euforia, senang gitu kan. Kayak tapi ada di masa-masa kayak aku berusaha untuk rasional, waras gitu. Lu beneran Jov gitu. Lu beneran siap gitu. Artinya nanya lagi ke diri sendiri gitu. Dan itu prosesnya sama sekali nggak mudah. Aku pernah ada di titik ragu dan kayak aduh, ini aku bener-bener yakin gitu. Dan aku akhirnya challenge myself lah intinya gitu. Dan ketika aku sampai di titik oke, aku siap dengan resikonya. Aku tahu resikonya apa. Aku tahu jelas resikonya akan apa, konflik atau tersandung sana sini gitu kan, dan nggak mudah pasti. Tapi aku udah menyiapkan hatiku untuk aku siap dengan resikonya gitu. Karena salah satu ukuran orang dewasa itu adalah sebenarnya kamu bebas melakukan apapun asal kamu siap dengan resikonya. Yes. Asal kamu siap dengan resikonya, termasuk dalam hubungan. Yes. Itu yang buat aku. Itu salah satunya itu apa ya? Komitmen lah. Kesiapan untuk berkomitmen. Salah satu parameter ya. Kesiapan untuk berkomitmen. Kesiapan untuk berkomitmen. Terus lanjut pertanyaan yang tadi. Pertanyaan tadi Yang dari QR code-nya adalah berdasarkan jawabanmu, apakah aku udah siap? Mengapa? Siap. Kenapa? Karena ya aku lihat kamu apa ya? Ready to commit. Dan itu sesuatu yang udah kita discuss juga kan sejak awal. Value kita apa namanya? Kita discuss gitu sebelum masuk ke jenjang yang lebih serius. Thank you. Akhir dari aku guys. Dari part pertama. Salah. Harusnya gini. Ada QR code-nya lagi guys. Wah, QR code-nya lagi. Ini emang dia seru banget spesial. kalau ada QR code-nya nih ya. Bener. Bener. Oke. Apa tuh pertanyaannya? Adakah topik pertengkaran kita yang terus berulang? Apa solusinya? Adakah topik pertengkaran kita yang terus berulang? Topik pertengkaran. Kita kalau konflik Ada. apa? Tentang kedisiplinan. Ya sebenarnya mungkin nggak bertengkar juga sih, cuman Agak berbeda bertengkar, mungkin. selisih pendapat lah ya. Ya, Karena kita berbeda dalam hal itu.
dalam hal tuh berbeda banget. Dia orangnya super duper teratur, disiplin, semua tertata. Sedangkan aku anaknya adalah anak yang cukup spontan, Free ngelakuin free spirit, berjiwa bebas. Aku orangnya ya udah ngelakuin aja gitu. Aku nggak perlu harus mikirin mateng-mateng kayak mau kemana gitu. Ya semua hal sih gitu kan. Dan aku emang anaknya kurang disiplin sih gitu. Tapi aku juga kurang bisa dinasehatin. Keras ya. Iya gitu sih. Itu aku belajar sih. Bukan berarti ini kayak ini diri aku. Aku juga belajar untuk bahwa aku harus jadi orang yang disiplin juga gitu. Ini salah satu topik yang sering banget jadi aku sama dia berkonflik gitu. Cuman bukan berarti ngeberantem atau kayak gimana. Cuman aku mungkin lebih kayak nggak mau dikasih tahu aja gitu. Iya. Itu solusinya apa biasanya? Solusinya adalah mau dengerin? enggak. Karena aku nggak mungkin langsung ngedengerin kamu. Oh, solusinya di aku ya sabar. Sabar. Kalau aku solusinya adalah aku menenangkan diri daripada aku marah-marah sama dia, clear your mind ya. Aku nggak mau ngambekan sih, maksudnya itu cukup childish ya, caranya cukup childish. Cuman aku akan lebih milih kayak aku butuh waktu sendiri gitu, biar aku bisa memproses nasihat dia gitu. Apakah ini sesuatu yang emang aku harus lakukan gitu? Apakah ini merugikan aku atau malah sebenarnya enggak gitu? Jadi memproses ternyata aku yang salah. Nggak semuanya nggak melulu, walaupun aku keras kepala aku bener. And then aku akan datang ke dia lagi, aku bilang I'm so sorry kalau tadi aku keras kepala. Ya aku mulai belajar buat terima gitu masukan-masukan dari dia. Gitu. Love you. Tapi seru sih itu jadinya. Seru. Maksudnya itu jadi bumbu dalam. Iya, karena kan aku bilang ke kamu di awal kan. Iya. Aku tuh orangnya nggak suka banget konflik. Dan tapi satu hal yang aku udah komit dari awal adalah aku mau keluar dari zona nyaman. Aku sampai bilang ke diriku kayak, Jov, mau sampai kapan gini terus gitu? Lu nggak bisa keluar dari zona nyaman, lu nggak bisa grow gitu kan. Jadi kamu menghadapi konflik. Iya, aku berusaha untuk belajar. Aku sampai sekarang masih belajar sih. Sama, aku juga belajar banget sih. Oke. Ini ada QR code-nya nih. Kayak tadi loh. Iya. Seru banget ya kalau ada QR code. Seru sih. Jadi kayak makin kepo ya. Apakah mengakhiri hubungan adalah sebuah pilihan? Solusinya dari pertengkaran itu? Oh, tidak sih. Oh. Tidak. Enggak. Tidak. Makanya dari awal itu perlu di-define sih ya. Ini kita ya, maksudnya emang kita dari awal udah komit ya. Komit maksudnya komit gitu. Whatever it takes, no matter what, ya. Solusinya adalah komunikasi gitu. Benar. Karena ada seseorang yang pernah bilang gini, bersama-sama itu nggak harus sama. Bersama-sama nggak harus sama. Ya, ini quote and quote-nya itu dari Bang Yeri namanya. Dia ada seseorang Bang Yeri pendeta tatoan gitu. Aku suka banget quotes-nya. Bersama-sama itu nggak harus sama gitu. Ya, kita kan beda banget kan secara personality. Ya, masa lalu juga ada beberapa hal yang beda. Latar belakang. Tapi ya kalau ada pertengkaran ya resolusi konfliknya ya komunikasi. Komunikasi, kita cari solusi sama-sama nggak sih? Bukan putus. Bukan putus atau kayak meninggalkan dan kayak ya udahlah gitu. Dulu aku sebelum jadian sama dia, waktu aku masih joms, aku doa sama Tuhan tuh kayak minta aku pengen jadi orang yang gak pengen apa-apa tuh putus gitu. Maksudnya mudah banget bilang putus gitu karena banyak kan, maksudnya masalah-masalah konflik yang sebenarnya sepele bisa diselesaikan, tapi karena komunikasi yang jelek, komunikasi yang buruk, jadi putus gitu kan. Padahal juga sih gitu bisa dijalani bareng-bareng ya. Ini kita juga bisa jadi pengingat buat diri kita di masa depan sih. Yes, benar. Who knows gitu kan, kita menghadapi konflik yang lain gitu, tapi dengan kita memegang teguh gitu bahwa komit is commit gitu. Komitmen is commitment. Yes, gitu. Benar. Nah, udah selesai nih, Bu. Oke, tapi jadi ada pertanyaan final. Kalau katanya tadi permainan gamenya ini gini nih. Oke, ada pertanyaan final. Iya, jadi katanya kan untuk mengakhiri permainan tersedia sebuah kartu final yang harus dilakukan kedua pemain. Kartu final. Nah, kalau tadi kan sebenarnya kan kalau aku nanya kamu jawab atau kamu nanya aku jawab. Kalau ini dua-duanya harus jawab. Oke, yay. Jadi ini kartu final. Oke. Sampaikan sebuah harapan untuk lawan mainmu. Terus ambil foto bersama sebagai kenang-kenangan.
Kalau mau silakan unggah dan tag @maintentangkita. Wah, pasti Pasti kita tag. Pertama harapan. Siapa dulu? Kamu. Aku dulu. Sampaikan sebuah harapan untuk lawan main. Harapan aku buat kamu adalah dalam relationship, dalam kamu dulu ya. Aku pengen kamu tetap menjadi Jovi sebagaimana Tuhan ciptain kamu. Aku pengen banget ngelihat kamu benar-benar bertumbuh, maksudnya semakin lebih dekat dengan your calling, panggilan hidup kamu gitu, sesuai dengan kerinduan kamu gitu. Dan harapan aku, apalagi ya, harapan aku mungkin untuk relationship ini, ya ampun, sampai kayak aku udah mendapatkan banyak, jadi aku sampai kayak tidak ada harapan ini gitu kan, karena nggak berekspektasi apapun. Yes, gitu loh maksudnya. Yeah. Bahkan you are more than my expectation. Love you. Deep banget ya. Gitu sih, gitu kan. Terus harapan aku mungkin lebih mindful ya. Oke, siap. Aku pengen, aku harapan buat Jovi biar menjadi sosok yang lebih mindful dalam menjalankan apapun. Please pray for me. Amin. Pasti. Terus apalagi ya? Bisa ini harapan buat keduanya sih, bukan kamu doang, buat aku juga. Saling mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Yes, sampaikan sebuah harapan untuk lawan main. Kalau harapan kamu buat aku apa? For you ya, personally ya, maksudnya as a person ya. Karena aku kenal kamu dan kamu cerita struggling kamu juga. Ya. Dan akhirnya aku berusaha menganalisis, karena aku suka banget menganalisis orang. Dan ketika kamu struggling soal identity gitu, harapan aku adalah ya know your identity, your true identity gitu. So kamu nggak perlu dengerin orang lain atau hal-hal yang katakanlah pernah dibilang orang ke kamu di masa lalu, kayak kamu jelek atau kamu nggak bisa, atau kayak apaan sih yang kamu kerjain tuh nggak bisa gitu, nggak bisa dan nggak bisa gitu. Harapan aku adalah know your identity gitu. No matter what other tell you, ya tetap know your true identity, bahwa kamu itu adalah kamu disayangi, kamu dicintai, kamu diharapkan, kamu diinginkan gitu. Dan kamu bisa. Dan aku selalu bilang ke kamu kan, I can see the seed in you. Aku bisa lihat benihnya di kamu. And I can see the seed is growing. Dan aku berusaha untuk siram, terus pupuk. Tapi yang kasih pertumbuhan sebenarnya ya Tuhan. Tapi aku berusaha untuk kayak, ya maksudnya menyiram, kasih pupuk itu adalah maksudnya ya kasih tahu identiti kamu. Vidya, kamu tuh cantik. Vidya, kamu tuh keren. Vidya, kamu itu bisa. Vidya, kamu punya potensi gitu. I can see the seed. Aku akan ulang-ulang terus. I can see the seed in you gitu. Sehingga ketika kamu akhirnya bisa unleash your potential, itu aku seneng banget sih. Ketika kamu cerita akhirnya kamu bisa lakukan sesuatu hal yang sempat jadi struggling kamu belum berani lakukan itu, kayak, dan ketika kamu berani melakukannya kayak yes gitu, kayak rasanya kayak ini nih gitu, ini banget. Makanya harapan aku soal identity, kamu benar-benar strong di situ. Yeah. Strong, benar-benar strong. Aku I pray for you. Thank you. Kalau harapan untuk kita di relationship aku berharap banget kita bisa grow bareng-bareng lah. Yes. Grow bareng-bareng. Grow, walk. Yes. Kemudian ada teman aku yang bilang kayak aku juga baru tahu istilah ini sih. Apa tuh? Temen aku, thank you ya Fensky, kalau lu nonton ini, thank you banget. Dia bilang ada istilahnya kayak nge-ship. Pernah denger gak? Nge-ship. Nge-shipin kayak 2 orang gitu kan. Nge-ship gitu kan. Karena kayak kayak nge-ship tuh kayak ngejodohin gitu lah, matchmaking gitu. Dan kalau jadi dibilangnya the ship is sailing gitu, berlayar kapalnya gitu. Tapi kalau nggak jadi, the ship is sunk, jadi tenggelam gitu. Okay. Jadi ya aku ibaratnya kayak
apa namanya ya like a ship, maksudnya seperti sebuah kapal. Ayolah kita apa ya, berlayar bersama-sama. Kalau ada badai, ya itu suatu hal yang di hubungan manapun ada badai. Tapi ini komitmen sama-sama kita udah mulai untuk jalan bareng ya. Ayo Badai. grow bareng gitu. Itu sih harapan untuk kita berdua. Dan yang pernah aku kirim foto ke kamu waktu aku naik gunung tuh, naik gunung, setia sampai akhir ya. Amin. Yes. Setia sampai akhir. Apa tagline kita? Until eternity. Until eternity. Gemes kan? Oke. Oh, thank you. Thank you juga ya main tentang kita. You are so great. Gimana, seru Guys. banget ya. Ini masih part pertama. Masih banyak banget nih kartu yang belum kita mainin. Kita Yes. nanti bikin part 2-nya. Yes. Oke. Kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe juga, dan komen. Kira-kira kalian pengen kita bikin konten apa lagi? See you guys on the next video.